الحمد لله الذي أحل لنا النكاح وحرم به السفاح وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد القائل تزوجوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة اللهم صل وسلم على نور المبين عبدك وحبيبك سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه فيا رب حققنا بحبه وأكرمنا بقربه واجعلنا من رفقائه يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد. Pertama-tama yang kami hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, para tuan guru, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada beliau Sayyidi Al-Walid Al-Habib Ahmad bin Muhsin bin Ahmad Al-Habashi, kepada beliau Kiai Mu'i, Kiai Tamim, Kiai Mul'im, Kiai Lamri, Kiai Jufri, Ustaz Salahuddin, Kiai Basit, dan juga para kiai-kiai ulama yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Mudah-mudahan beliau-beliau semua dipanjangkan usianya, diberikan sehat wal afiyah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah yang hadir dalam undangan malam hari ini insyaallah, hadirin dan hadirat semuanya insyaallah diberi panjang umur, sehat wal afiyah, rezekinya dilebih-lebihkan oleh Allah, dan juga ibadahnya pun juga dilebihkan juga untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau sampean diundang oleh tuan rumah beliau Bapak As-Sari dalam tasyakuran memohon doa kepada kita semuanya atas pernikahan putrinya yang bernama Rizki Yahwati yang mendapatkan masturi, yang kita doakan yang insya Allah mudah-mudahan pernikahannya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikeluarkan dari keduanya keturunan yang saleh salihah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Memang paling nyaman nikah ceramah nomor 2 atau nomor telok, tak usah panjang-panjang. Gini pengki, pengki katanya ya, bukan salah saya. Alhamdulillah, apa yang disampaikan tadi oleh Habib Mustafa Al-Khirid, jazahumullah khairan katsira, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan pengantin baru malam hari ini dan juga pengantin-pengantin yang lawas, pengantin yang lama, semuanya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan anak-anak yang soleh, solehah. Amin ya rabbal. Habib Mustafa telah banyak memberikan ilmu kepada kita semuanya. Bagaimana anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pernikahan. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, karena pernikahan itu adalah ibadah yang terlama dari ibadah-ibadah yang ada di muka bumi ini. Saya ini paling susah kalau sudah onjeng pada Madura. Tak bisa ngocek Madura, onjeng Madura, bisanya cuman sekone-sekone, campur ke, tak menapa ke. Kalau orang sembahyang itu paling abid nikah 10 menit, tak sampai 5 menit. Apa sah? 12 jam. Monreng haji 40 hari, orang umroh 9 hari sampai 16 hari. Tetapi kalau orang menikah ini ibadah yang terlama, mulai dia mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bir mahril madhkur, maka dia sudah mendapatkan pahala terus
Karena dia apa? Karena dia telah menjalankan perintahnya Allah dan juga menjalankan perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya setan tak bunga, tak seneng sama orang yang abine. Tak seneng, jangan ibadah semuanya. Megang tangan istri pahala, melihat wajahnya mau mahabbah atau syahwatan pahala, meleaki pulsa pahala, memberi makan pahala, guyonan pahala, semuanya pahala. Alhamdulillah. Ndak seneng iblis, jangan taole abine, jangan car pacaran bayi. Ring sing car pacaran kebih dosa, ngeliat dosa, megang tangan dosa, sampai meleaki pulsa dosa. Loh beb, saya kan meleaki sodako, benih sodako itu modus. Meleaki nasi goreng sama, semuanya dosa. Makanya setan tidak senang. Mon bede reng jomblo, setan neka seneng. Alhamdulillah kanca kula neka. Man beda bini, istri atau suami terus bilang lebih baik kita bercerai, hidup sendiri-sendiri, saya yang menang. Yang laki bilang, yang perempuan bilang, enggak, saya yang menang, wes hidup sendiri-sendiri. Tidak ada yang menang. Siapa yang menang? Setan sih menang. Cana setan kulo sih menang. Takbir, enggak, setan tak takbir. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ingin saya sampaikan di sini untuk hadirin sekalian, perlu diketahui supaya sampean tahu semuanya. Menikah masya Allah ibadah. Karena ibadah yang paling disenangi sama Allah dan juga disenangi sama Kanjeng Nabi, tidak disenangi sama setan sama iblis. Iblis dan setan bagaimana caranya merusak rumah tangga. Jangan sampai rumah tangga langgeng, jangan sampai rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Informasi untuk Jawa Timur, ya, Habib tidak ngomong untuk Indonesia, tapi untuk Jawa Timur. Pada tahun 2019, Jawa Timur ini dari Surabaya sampai Madura ini termasuk sampai Banyuwangi. 2019 angka pernikahan itu sampai 5.127 pernikahan. Di 2019 terjadi angka perceraian, pernikahan 5.000, perceraiannya 8.303. Ini tahun kemarin 2019. Untuk tahun ini masya Allah, untuk tahun yang kemarin 2020, sebelum tahun ini 2021, untuk Jawa Timur angka pernikahan 6.083 pernikahan, perceraian sampai 55.742 perceraian kasusnya. Si abini 6.000, si cerai 55.000. Jadi untuk tahun sekarang 22 ini masya Allah banyak randa, banyak randa. Kenapa? Untuk tahun kemarin 2020 angka perceraian jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya 2019. Yang 2.000 lebih banyak daripada pernikahan, sedangkan sekarang ini sampai 55.000 sekian. Tidak lain kenapa? Karena persiapan dalam pernikahan
belum matang, persiapan dalam pernikahan belum siap dihadapi oleh orang-orang yang ingin menikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Menikah ini ada tata caranya. Selake harus mengerti tentang hukum-hukumnya dan kewajiban-kewajibannya. Si bini juga harus mengerti tentang apa? Tentang hukum-hukum dan juga kewajiban-kewajibannya. Ketika yang laki menjalankan kewajibannya, yang perempuan menjalankan kewajibannya, insya Allah akan saling memberikan hak. Yang istri memberikan hak kepada suaminya, yang suami pun juga akan memberikan hak kepada istrinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ki? Paham ki? Oh, tak paham saya ganti bahasa Arab ki. Natakallam bil lughat al arabiyyah, yumkin? Yumkin? Iwa, iwa. Abine neka, bukan cuman wes saya alhamdulillah beb pon alakoh beb di pesebnya alhamdulillah beb saya di mobil alhamdulillah beb saya di compok, bukan hanya sekedar itu, tetapi harus tahu, laki-laki harus tahu apa kewajiban dia sebagai seorang laki-laki, seorang suami, dan juga istri pun juga harus tahu apa kewajiban dia sebagai seorang istri. Kalau tidak tahu repot. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Habib Mustafa bagaimana memberikan nafkah kepada istrinya. Yang jelas diceritakan bahwa diceritakan ada orang, Masya Allah, si laki ini mempunyai istri paling ayu. Ya, laki neka endi bine redin sak kerek-kerek. Hah? Kerek-kerek. Rek-kerek. Paling redin sak kerek-kerek. Saya ini tahu dari dulu rek-kerek, cuman kerungu orang yang salah terus akhirnya katut. Habib lagi di kerek-kerek, yo kerek-kerek. Habib ngini di kerek-kerek, yo kerek-kerek. Lama-lama saya bilang kerek-kerek juga. Rek-kerek. Ini orang laki punya istri paling redin, paling cantik jelita, luar biasa. Sedangkan yang laki ini kebalikannya, paling cuba, luar biasa. Saya laki surga, saya bine surga. Ya, saya bine surga, saya lakinya, aduh. Yang laki ini ngelihat suaminya, yang laki ini lihat istrinya, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah, redin, alhamdulillah, manis, alhamdulillah, ya Allah, imut. Tiba-tiba istrinya mengatakan, wallah, wa rabbus samai wal ard, demi Allah yang menciptakan langit maupun yang menciptakan bumi, ketahuilah bahwa innana lafil jannah, sesungguhnya kami ini sudah ada di surga. Duh, ya kenapa surga? Engki sudah di surga. Maksudnya gimana sampean kok sampai bersumpah, Dik? Iya, saya mau tanya sampean nih kah? Endi bini redin? Engki, asyukur. Asyukur benhare syukur. Asyukur benhare. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pade kata istrinya. Pade saya tiap hari lihat sampean nih kah? Asabar saya. Asabar. Ya Allah, man beda orang seperti ini. Orang yang syukur, orang yang sabar, penghuni surga. Orang yang suka bersyukur, orang yang suka bersabar akan tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira ada ndak ini orang di rek-kerek ini seperti ini? Hah? Tiap hari saya bersyukur, Beb. Bineku lebih sabar, Beb. Atau dibalik. Hah? Sampai istrinya yang bersyukur, alhamdulillah suami saya ganteng. Saya laki bilang, aduh istri saya ini cerewet. Ketika suami itu Masya Allah sabar dengan istrinya, insya Allah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah.
Angka perceraian luar biasa. Bukan 100% lagi. Itu bisa jadi sampai 500% untuk tahun kemarin 2020. Dikarenakan apa? Macam-macam kasusnya. Mulai si laki tak beri nafkah, mulai si bini tadi ngelama, mulai si laki jadi buaya, sampai si bini tadi jadi pelakor. Jadi apa? Pelakor. Macam-macam. Pun sabar. Insya Allah yang laki itu modalnya cuma satu, sabar sama istrinya, insya Allah masuk surganya Allah, rumah tangganya sakinah mawaddah. Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya laki-laki itu adalah yang kalau di rumah dia lemah lembut, kalau di luar dia berwibawa. Kalau dia di luar berwibawa, dihormati orang, tidak sembarangan. Tapi kalau di rumah dia rendah hati, dia bersabar. Sayyidah Aisyah ditanya oleh para sahabat-sahabat, kaifa kana an-nabiyyu fil bait? Kanjeng Nabi ini gimana kalau di rumah? Mohon beri luar oning saya. Tapi kalau di dalam rumah dengan istri, dengan istri-istrinya, dengan anak-anaknya bagaimana? Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, kana an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi min tabassuman fil bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang akhlaknya mulia, kalau sudah di rumah banyak tersenyum, banyak mesem pak, banyak sebanyak mesem pak, sebanyak mesem, assalamualaikum mesem. Walaupun mungkin cobaan di rumah luar biasa, pak gula habis, pak LPG habis, pak nikah kurang baju, pak tak beri gelang, pak oh macam mesem, mesem. Tapi jangan mesem tok melek lagi gula, melek beras. Tapi kalau di luar berwibawa, sejelek-jeleknya manusia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau di luar dia lemah lembut, sabar, mesem, indah. Tapi kalau di rumah dia berwibawa. Begitu dia masuk rumah, assalamualaikum, takok kebih, lari semuanya. Biniin lareh, anan lari, bapak dutung, sampai kucing lari. Apalagi masuk sampai poter-poter songot. Akan, kope. Kama, cengi tak ada cengi. Pak, benih militer pak, benih tentara nih, sentak ini. Main perintah, ya Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yarqa thawbah wa yakhsifu na'lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari kerendahan hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada bajunya yang sobek, beliau ini jahit sendiri. Kalau sandalnya putus, beliau pun juga menjahit sendiri. Ngisi tempat minum al-qirbah, tempat minum yang dari kulitnya hewan kambing, itu kalau habis Nabi sendiri yang ngisi. Polana kepala desa tak poron nyapu, polana ustad terus tidak mau ngisi galon. Todus benih kerjaan saya ini. Mana lebih mulia sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sabar. Modalnya suami yang sabar dengan istrinya, insya Allah jadi waliullah. Jadi wali. Lalu modalnya untuk istri banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak syukur, alhamdulillah. Bagaimanapun juga ini adalah suamiku, suami saya yang harus saya hormati, bapaknya anak-anakku. Hati-hati dengan setan-setan, setan HP, setan WhatsApp, setan apa lagi? Facebook. Remote orang ngoceh apa? Facebook. Setan YouTube, apa YouTube?
lutut. Hati-hati sama yang namanya rioni. Aduh. Kalau Habib tidak menyarankan ya, kalau di kota enggak tahu di rek-rek alumni ndak ini. Kumpul alumni madrasah ini, alumni SMP, alumni SMA, kumpul laki bini. Ini setan banyak di situ. Nanti ketemu sama mantan pacarnya, ketemu sama ini. Oh, Masya Allah, masih ingat enggak? Oh ya, kamu ketua OSIS dulu ya. Iya, kamu begini. Oh, setan kendangan. Yuk, lanjut, masuk, Baiko, masuk. Gimana kamu ya Allah? Iya, kita ndak jodoh ya, padahal kita dulu ingat tak surat-suratan. Iya, surat-suratan. Wah, Masya Allah ya, kita setan sudah tambah, kendangnya tambah keras lagi. Minta HP, minta WA. Beda WA. Oh iya, ada WA nih, kasih WA. Pulang, lanjut lagi engak dulu. Zaman di SMA, engak zaman di madrasah, engak zaman di pondok dulu. Gimana kabarnya kamu sama suamimu? Atau gimana kabarnya kamu dengan istrimu? Saya ini susah sekarang ini, suamiku nggak perhatian. Oh iya tak? Ya Allah, kenapa menyanyiakanmu? Setan tambah puter-puter. Asik, masuk, asik. Awal-awal banyak terjadinya perselingkuhan, perperakolan. Apa perakolan itu? Pelakor-pelakor dan yang lain-lain. Awalnya ini dari ketemuan seperti ini. Ketemuan dari reuni. Ada reuni di sini? Banyak, Abu. Saya kira ndak ada di sini tak oneng reuni, Beb. Beb, daripada reuni, Beb. Anu aja, Beb. Kebekoh aja, Beb. Motong bako. Hati-hati. Tukar HP, tukar nomor, kirim foto dan yang lain-lain. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillahi min. Beb, Beb, kancaan Beb. Enggak ada laki-laki kancaan sama bini itu enggak ada. Urusan kerja, monggo. Urusan mengajar, oke. Itu pun juga harus hati-hati. Tapi kancaan, enggak ada. Dek, ini kamu wa'asam sama ya? Enggak, sama temanku. Teman. Nanti yang perempuan bilang sama suaminya, ini apa? Enggak, saya sama temanku. Sama. Ketika bilang temanku, di situ ada yang ketiga, setan. Akhirnya terjadi di situ. Na'udzubillahi min. Coba jadi istri yang salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul mar'a imra'atun idza nadhartaha sarratka. Sebaik-baik istri itu adalah yang kalau dilihat sama suaminya itu menyenangkan hati. Melihat itu apa? Ngocek matura melihat itu. Aceling. Mon aceling dilihat sama suaminya itu menyenangkan hati. Tadi Habib Mustafa bilang, ibu-ibu, jadilah ibu-ibu yang seneng, jangan suka merengut. Apa merengut tadi? Merongos? Meronyot. Sudah coba meronyot. Kalau redin meronyotnya masih agak redinnya, elek meronyot. La ilaha illallah. Kalau dilihat sama suaminya itu menyenangkan hati. Paes. Apa paes itu? Bermake up yang bagus pakaiannya depan pakai parfumnya depan suami, pakai make upnya depan suami, pakai baju bagusnya depan suami. Kalau dilihat seneng. Nekasih laki suaminya tadi itu datang lesoh, capek, urusan banyak di luar, begitu masuk, subhanallah, bidadari. Allah. Kelepain itu masalah-masalah. Hilang semua masalah-masalahnya. Lesoh jadi hilang. Hilang semua. Kalau dia berhias untuk Tapi kalau nggak berhias untuk suami, ya Allah. Kadang berhias tapi bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang.
Suami orang berhias. Ada suami tetangganya, saya todus, tapi sama suami sendiri enggak todus. Beb, sepenting lah masaknya enak, beb. Iya, sampean masaknya enak, macaknya pun juga si penter. Engki, sisiran. Ini ndak. Ketemu suami pulang kerja, ya Allah, ndak sikat gigi 2 bulan. Ndak sisiran. Itu daster itu 4 tahun sudah. Ini di kelek ini sudah bolong besar sudah. Mas, Pleman mas, masuk nah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kenapa seperti ini? Jangan bikin suaminya betah lihat TV sama YouTube sama WhatsApp. Ngelihat TV, rutinnya Masya Allah, rutinnya istimewa. Lihat istrinya, na'udzubillah, berdemak lampir. Idza nadartaha sarratka. Sering kami sampaikan, ibu-ibu, para istri-istri, kalau di rumah hanya ada suaminya saja, monggo pakaiannya itu yang ke barat-baratan. Pakaiannya yang ke barat-baratan. Kalau di luar ke Arab-Arapan. Di luar banyak situtup. Di dalam rumah banyak kebuka. Jangan bikin suaminya tedung. Mau tedung, ngeliat istrinya enggak jadi. Masya Allah, bidadari. Ini enggak, di luar ke barat-baratan, di rumah ke Arab-Arapan, tutup semua. Ya Allah, nganggui kain kafan, bayi sudah nyaman. Idza nadartaha sarratka wa idza amartaha ata'atka. Kalau diperintah sama suami, sabar, langsung nurut. Dek, tolong kalau ndak ada saya di rumah jangan buka pintu, jangan terima tamu laki-laki. Engki, tak usah keluar di rumah saja. Engki, suarga nyaman, paling enak itu ibadahnya istri. Walaupun di rumah saja ada ngapa-ngapain, toju, tedung, menurut sama suami pahala. Ditulis pahala, kalau orang laki enggak. Tedung tak oleh pahala. Ju tojuan, kiling-kian, nggak dapat pahala. Tapi kalau orang perempuan nurut sama suami, insya Allah dia dapat pahala dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nurut, beb, kok semua harus nurut suami? Apa kata suami? Apa kata suami? Iya, karena dulu surgamu di bawah telapak kaki orang tuamu. Ketika sudah diserahkan kepada kamu, maka surganya ada di bawah telapak kaki suami. Dan apa-apa semuanya itu pasti akan disandarkan kepada suami. Jelas. Waktu dulu, waktu belum nikah, kalau ada apa-apa orang pasti tanya, anak-anak siapa? Engki, mon beda, naudzubillah kecelakaan, atau mungkin dia ada apa? Siapa? Anak-anak siapa? Anak-anak siapa? Waktu belum menikah, tapi ketika menikah, dibilang apa? Hah? Laken siapa? Ini suaminya siapa ini? Suaminya siapa? Nggak lagi dia bilang apa? Anak siapa? Enjo. Makanya apa-apa itu harus suami. Yang keempat, kalau ditinggal sama suami, hafizat fi nafsaha wa fi mali zawjiha. Dia menjaga dirinya, kehormatan dirinya, dan juga dia menjaga kehormatan harta keluarga suaminya. Jangan tidak ada suami terus moro-moro iling-iling mantannya. Cari-cari di Facebook, cari-cari di Instagram, cari-cari, oh ya apa kabari, oh ya apa. Hati-hati. Begitu juga dia harus menjaga harta-harta suaminya. Jangan sampai harta suaminya ini dia tidak amanat. Tidak ada suami kulkas jual. Tidak ada suami rice cooker jual. Semua jual. Ya Allah. Ini ketika suami tahu kewajibannya, istri tahu kewajibannya, insya Allah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hati-hati,
Pernikahan alhamdulillah senang luar biasa. Jangan sampai menjadi malapetaka atas amalan-amalan yang tidak baik, amalan-amalan yang buruk. Sabar, yang laki harus sabar. Nabi SAW tidak pernah diriwayatkan sekalipun Nabi pernah memukul istrinya. Walaupun dalam ilmu fikih itu ketika sudah mentok yang ketiga, nusyuz, maka boleh dipukul. Tapi Nabi tidak pernah mukul istrinya. Pernah mukul istrinya. Hati-hati, benelake. Ya, yang suka KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, memukul istrinya, ini benelake. Bentuh, mana bentuh? Tidak usah main kekerasan. Bib, ada istrinya di karate, ada istrinya di kungfu. Pak, mon sampean kepingin kungfu, kepingin karate, sini saya ajak. Ayo kita pergi ke Israel kono. Itu kungfu kabeh. Itu semuanya di karate, Israel itu. Mudah-mudahan cepat dihancurkan Allah SWT dan diberikan kemenangan dan dilindungi Masjidil Aqsa ya Rabb. Bukan sama binin, bukan sama istrinya. Kalau Habib Mustafa bilang tadi kalau mau jihad, jihad sama anaknya. Bukan mikir Palestina tapi anak tak abojeng dibiarkan. Ini begitu juga kalau sampean mau karate, benih sama istrinya, karate sama Israel. Karate sana, lindungi sama Palestina. Insya Allah diselamatkan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh maka dari itu, ayo jaga rumah tangga kita masing-masing. Rumah tangga kita, rumah tangga anak-anak kita, rumah tangga keluarga kita semuanya. Karena ini adalah ibadah yang terlama yang cukup diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nikahu sunnati, an-nikahu sunnatul anbiya wa syiarul awliya wa hilyatul atqiya. Nikah ini adalah ya sunnahnya para nabi-nabi. Tidak ada nabi jomblo, tidak ada. Nabi jomblo tidak ada. Beb, itu beb. Nabi Isa kan belum nikah, angki belum abine, tapi nanti turun tanda-tanda akhir zaman akan turun. Nabi Isa nanti akan abine. Tidak tahu apa mungkin turun direk-kerek di sini. Ya, si inti anak bine yang punya anak perempuan barangkali dia jadi mertuanya Nabi Isa. Wallahu a'lam. Itu pun juga akan menikah. Tidak ada nabi yang jomblo. Sunnatul anbiya wa syiarul awliya, dan syiarnya para wali-wali semua abine. Ya, wa hilyatul atqiya, dan juga ini adalah pegangannya, hiasannya para orang yang bertakwa, orang-orang yang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semuanya menikah. Kenapa? Mengikuti sunnah anjurannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, khususnya kepada mempelai berdua yang kita selamati pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa akhrajallahu minhuma al-katsiru thayyib, dikeluarkan dari keduanya keturunan yang saleh salihah. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma ya Allah, jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan istri kita istri yang salihah, suami kita suami yang soleh, anak-anak kita anak-anak yang soleh salihah. Mudah-mudahan kita beri panjang umur ya Allah, berikan kami panjang umur, sehat wal afiyah. Saya sakit ya Allah, beri sehat wal afiyah. Ya Allah, sindi masalah ya Allah, selesaikan masalahnya ya Allah. Yang lagi sedih ya Allah, hilangkan sedihnya ya Allah. Allahumma ya Allah, angkat segera bala musibah yang turun di negeri kita Indonesia dan juga penjuru alam semuanya. Angkat semua penyakit, virus, bakteri ya Rabb. Allahumma ya Allah, jadikan ya Allah negeri yang berkah, pemimpin-pemimpin yang soleh salihah. Allahumma ya Allah, berikanlah bantuanmu ya Allah, lindungi Masjidil Aqsa ya Allah. Allahumma ya Rabb, alaika bil yahudi wan nasara wal kafarata wal musyrikin. Ya Allah, tunjukkan kekuatanmu ya Allah kepada mereka yang telah menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang muslimin, kepada orang mukminin ya Rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berikan kami rezeki yang halal, rezeki yang barakah,
anak-anak yang saleh salehah. Jauhkan ya Allah anak-anak kami daripada narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, akidah yang melenceng. Jadikan mereka qurratu a'yun, penyejuk mata birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ya akramal akramin, ja'alallahu wa iyyakum minal aidin al-faizin wal maqbulin. Idu alaina wa alaikum sininan ba'da sinin wa awam ba'da awam ala ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, ketika datang waktunya ya Rabb, matikan kami husnul khatimah. Matikan kami husnul khatimah. Matikan kami husnul khatimah. Jadikan kuburan kami ya Allah kuburan yang luas, yang berkah ya Allah. Selamatkan kami ya Allah lewat siratal mustaqim. Ya Allah, jadikan timbangan kami sebelah kanan lebih berat daripada sebelah kiri. Ya Allah, berikanlah syafaat Nabi Muhammad. Masukkan kami surgamu dengan rahmatmu. Bighairi hisab, bighairi hisab. Wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa kull man wasana bid-du'a, dan semua saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang titip doa ya Rabb pada malam hari ini, kabulkan semua ya Allah ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Khususnya yang sudah meninggal dunia ya Allah, orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita ya Rabb, angkat derajatnya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Maafkan semua dosanya ya Allah. Maafkan semua kesalahan-kesalahannya ya Allah. Luaskan kuburannya ya Allah. Orang tua kita, anak-anak kita ya Rabb, keluarga kita yang telah mendahului kita ya Rabb, jadikan ya Allah mereka semuanya fil illiyin, derajat yang paling tinggi ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la ij'al minna ahadan shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Bi rabbi haqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الأسرار الفاتحة.